Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atfal Gilang Saputra dari kelompok 3. Hai, nama saya Muhammad Faisal. Di sini saya akan membantu menjelaskan tentang mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama ada pengertian manajemen strategis. Beberapa pakar dalam ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategis dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu definisinya menyebutkan manajemen strategis sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Selanjutnya, ada fungsi dan peran manajemen strategis dalam kepemimpinan. Peranan pemimpin dalam total quality management sangat penting dan strategis. Peranan pemimpin dalam mencapai tujuan sebuah organisasi sangat menentukan. Pemimpin capable adalah pemimpin yang memiliki kemampuan, kesanggupan, kecakapan teknis atau profesional sehingga dapat meraih visi dan misi organisasi. Kepemimpinan adalah proses menggerakkan seseorang atau sekelompok orang kepada tujuan-tujuan yang umumnya ditempuh dengan cara yang tidak memaksa. Selanjutnya ada ciri-ciri kepemimpinan strategis. Ada berbagai karakteristik yang melekat pada diri pemimpin strategis. Yang pertama yaitu jujur. Dalam banyak kasus, kepemimpinan strategis biasanya diawali dengan kejujuran. Terus terang terkait kesuksesan, kegagalan, dan alasan memilih strategi dan tujuan tertentu kepada orang lain akan membuat tim menghormatimu. Yang kedua, diplomasi. Kejujuran memang peraturan terbaik, tetapi kepemimpinan strategis terkadang membutuhkan kebijaksanaan. Maka dari itu, kamu perlu mempelajari keahlian diplomasi. Kemampuan ini membantu para pemimpin untuk mengelola konflik menggunakan sensitivitas dan diplomasi. Selanjutnya yang ketiga, empati. Sikap empati bukan hanya menjadikanmu sebagai tempat curhat dalam organisasi. Empati menunjukkan bahwa seorang pemimpin memahami persalahan tim. Caranya, kamu harus bisa menempatkan diri selayaknya anggota tim dan melihat berbagai hal dari sudut pandang mereka. Selanjutnya, rendah hati. Salah satu kualitas pemimpin strategis yang paling dihormati ialah kerendah hatian. Pemimpin yang rendah hati mengakui kesalahan, meminta maaf ketika dibutuhkan, serta selalu berbagi penghargaan. Perilaku ini membuatmu lebih manusiawi dan lebih dekat dengan tim. Yang kelima, kolaborasi. Secara alami, punya pendekatan kolaboratif dalam kepemimpinan menciptakan transparansi dalam sebuah organisasi. Jika kamu selalu terhubung dengan tim yang benar-benar tertarik bekerja sama dengan mereka, tim akan memahami pola pikir pemimpin mereka, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, ada cara menerapkan kepemimpinan strategis. Yang pertama, bersikap terbuka dan jujur terkait informasi. Dalam struktur manajemen tradisional, arus informasi sangat dibatasi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui informasi tersebut. Masalahnya, prinsip ini justru membuat tim harus berprasangka atau malah tidak percaya diri untuk menyatakan ide yang berbeda dengan pemimpin mereka. Maka dari itu, kamu perlu bersikap jujur dan terbuka terkait informasi yang ada dalam organisasi. Yang kedua, bagi tanggung jawab. Pemimpin terbaik harus bisa mendorong orang-orang dari tingkat manapun untuk membuat keputusan. Pembagian tanggung jawab berpotensi memberikan pandangan pada pemimpin strategis tentang hal-hal yang terjadi ketika mengambil risiko. Cara ini juga meningkatkan kecerdasan kolektif, ketangguhan, dan kemampuan beradaptasi sebuah organisasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ciptakan berbagai peluang untuk mengembangkan dan mengetes ide. Salah satu keahlian kunci yang perlu dimiliki oleh pemimpin strategis adalah mengembangkan dan menyampaikan ide. Sebaliknya, kamu harus bisa menghubungkan berbagai ide yang disampaikan oleh tim untuk menciptakan value. Yang keempat, bersiap dengan risiko kegagalan. Semua pekerjaan memiliki risiko kegagalan. Maka dari itu, pemimpin strategis harus berbesar hati dalam menerima kegagalan, baik dalam praktik maupun proses dalam organisasi. Selanjutnya, yang kelima, jangan setengah-setengah dalam bekerja. Pemimpin yang setengah-setengah dalam pekerjaan biasanya akan menghindari tugas yang menantang atau diskusi yang menguras energi mental dan emosional. Jangan ditiru. Sebagai pemimpin strategis, kamu harus mengerjakan semua tugas maksimal mungkin. Tak hanya itu, selama bekerja, libatkan fokus yang tinggi, analisis kritis, pemikiran mendalam, penilaian, serta kemampuan untuk memahami seluk-beluk secara mendetail. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang gaya kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan pemimpin untuk memvisualisasikan, merencanakan, memimpin, dan membuat yang terbaik dari sumber daya yang mereka miliki untuk menjalankan strategi secara efisien dan berhasil. Pembahasan selanjutnya ada keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin strategis. 10 keterampilan teratas yang harus dimiliki seorang pemimpin strategis adalah: yang pertama, pemikiran strategis. Seorang pemimpin strategis pertama-tama harus menjadi seorang visioner dan pemikir strategis.
Yang kedua, keterampilan komunikasi. Mampu mengkomunikasikan visi kemana organisasi menuju sangat penting. Yang ketiga, perencanaan strategis. Karena organisasi bergantung pada sistem untuk menghemat waktu, uang, dan sumber daya, memahami bagaimana membuat sistem untuk inisiatif yang direncanakan sangat penting. Yang keempat, mengukur tujuan dan hasil utama atau OKR. Pemimpin strategis harus mampu menciptakan kerangka kerja, penetapan tujuan yang mendefinisikan dan melacak tujuan dan hasil mereka. Yang kelima, strategic agility. Mampu mengubah visi jangka panjang organisasi menjadi tujuan harian merupakan bagian integral dari kepemimpinan strategis. Yang keenam, kesadaran. Para pemimpin strategis memahami bagaimana tindakan dan suasana hati mereka mempengaruhi tim. Yang ketujuh, kepercayaan dan keandalan. Anda dapat mengandalkan pemimpin strategis. Mereka mengejar tujuan mereka dengan semangat dan tekad yang kuat, dan mereka tidak berhenti sampai visi mereka berubah menjadi kenyataan. Yang kedelapan, eksekusi. Pemimpin strategis adalah orang yang ahli dalam implementasi strategi. Kesembilan, integritas. Berpijak pada integritas dan kasih sayang adalah bagian penting dari kepemimpinan strategis. Yang ke-10, manajemen. Pemimpin strategis memahami bagaimana memimpin tim. Mereka tahu bagaimana mengalokasikan sumber daya, mendelegasikan tanggung jawab, dan memberdayakan bawahan mereka untuk membuat keputusan atas nama mereka. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan strategis. Di bagian ini, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan strategis. Pertama, kelebihan kepemimpinan strategis, visi. Ketika organisasi memiliki visi yang mereka tuju, mereka dapat menetapkan tujuan jangka pendek yang membantu mereka mencapai tujuan jangka panjang. Perencanaan. Organisasi lebih siap untuk mencapai tujuan dan menangani keputusan strategis ketika mereka memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Sistem strategis. Organisasi dapat menghemat waktu, uang, dan sumber daya ketika mereka membuat kerangka kerja dan sistem untuk mendukung perubahan strategis. Mendorong persatuan. Kepemimpinan yang efektif mendorong persatuan dan kolaborasi antar departemen. Kejelasan. Ketika pemimpin strategis mengkomunikasikan dengan jelas bagaimana tugas berhubungan dengan tujuan secara menyeluruh. Selanjutnya ada kekurangan dari kepemimpinan strategis. Kurangnya fleksibilitas. Ketika rencana strategis diimplementasikan di seluruh perusahaan, akan sulit bagi para pemimpin strategis untuk mengubah kerangka kerja jika ada sesuatu yang perlu diubah. Selanjutnya, kesulitan prediksi masa depan. Memprediksi masa depan memainkan peran utama dan bagaimana para pemimpin strategis beroperasi, tapi tidak selalu mungkin untuk memprediksi masa depan secara akurat. Bisa mahal. Rencana strategis yang sukses dapat meningkatkan keuntungan dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Pertumbuhan yang terhenti. Jika pemimpin strategis terlalu konservatif atau terlalu liberal dalam mengambil risiko, hal itu dapat menghambat pertumbuhan organisasi atau mencegah organisasi melihat masalah yang sedang meningkat. Kurangnya kehadiran. Jika pemimpin strategis berjuang dengan menemukan keseimbangan antara melihat masa depan dan menangani masa sekarang, itu dapat mencegah mereka mengatasi masalah saat ini dalam organisasi. Terima kasih telah melihat presentasi materi kami. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas.